Kita berada di episode 62. Orang jahat pasti nggak punya teman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Dan special holiday, gue rekaman ini pada saat lagi Sabtu ya. Tanggal, bulan, serta tahunnya gue akan sembunyiin dari kalian. Kenapa? Karena bisa jadi ini rekaman masih worth it ya, di tahun dimana kalian mungkin lagi pensiun. Tahun dimana gue juga masih ngedenger suara gue yang masih still young ini. Mungkin di umur gue, kalau gue nyampe ya umurnya mungkin sekitaran masih 70 ataupun 80. Ya mungkin gue udah metong kali umur segitu, gue gak tahu ya. Tapi gue batuk Pak Haji. Tapi gue pengen Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan kalian bisa dapat informasi-informasi yang lebih kece, yang lebih badai, yang lebih informatif tentunya di Pelita Hati 207. Kalau kalian pengen banget susu kambing etawa, kalian bisa cek di Pelita Hati Store, ada di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, dan juga di TikTok ya, dan di Pelita Hati Store di YouTube Reels ya. Profilnya yang kayak mana kak? Ya profilnya sama yang kayak profil YouTube ini ya, karena itu bagian dari branding aku gitu. Nah, gue pengen ngebahas tentang beberapa pertanyaan orang-orang ya. Kalau orang baik itu pasti terdolimi gitu, katanya ya kan ya. Terus giliran kalian terdolimi tuh kayak ngerasa dunia tuh berpihak kepada kalian dan kalian adalah orang yang paling terdolimi banget gitu. Lupa kalau dirimu juga pernah buat dolim sama orang juga. Itu juga poin yang harus digarisbawahi ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak paling tersakiti begitu ya dalam hidup kita gitu. Terus kalau ada orang jahat, pasti kita bilangnya orang jahat tuh nggak punya temen gitu kan. Ya seperti itulah ya. Gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau ya orang yang jadi gini, sebelum gue ngasih tahu ke kalian tentang orang jahat itu punya teman atau tidak dan gimana-gimananya, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau nah itu tuh paling enak tuh. Jadi manusia ini akan mengalami 3 keadaan penyikapan dalam hidupnya. Gue ulangi ya. Manusia ini, siapapun itu ya yang masuk kategori manusia, itu akan mengalami 3 keadaan penyikapan kepadanya. Baik orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain. Yang pertama, orang-orang yang mencintai kita. Yang kedua, orang-orang yang membenci kita. Dan yang ketiga, orang-orang yang netral kepada kita. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh begini, ada orang-orang gini, kita nggak bahas kita aja deh. Maksudnya kalau kita kan ada yang benci wajar ya, kayaknya tuh gimana gitu kan, memang kebaikan kita juga sedikit. Let's say for example ya, gue pengen kasih contoh ke kalian. Nabi deh ya, siapapun nabinya gitu, baik entah itu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Itu tuh juga ada 3 golongan orang yang menyikapi beliau SAW. Ada orang yang mencintainya, bukan ada, mungkin banyak, pakai banget. Misal para sahabat, orang-orang yang beriman, itu kan mencintai Nabi tuh begitu ya. Ada orang yang membencinya, jelas ya, orang-orang yang kontra terhadap ideologi yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Atau mungkin kalau orang Islam bilang orang yang non Muslim yang dia itu jahat ya, atau orang kafir yang jahat begitu ya. Karena ada orang yang non Muslim juga tidak benci banget kepada Nabi juga banyak gitu. Terus juga ada orang yang netral. Yang netral itu apa? Yang netral itu yang tidak memiliki perasaan sentimen terhadap kekaguman kepada sosok yang terbaik sekalipun. Biasanya arkeolog, peneliti begitu ya. Ya mereka cuma neliti doang gitu, nggak benci enggak, mencintai, kagum juga enggak. Ya paling cuma kagum dari sisi histori, bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, maksudnya
beberapa tahun setelah beliau meninggal ya, paling dilihat dari sejarah itu. Terus bagaimana dengan Fir'aun? Nah, Fir'aun juga contoh nih kayak gini. Ada nggak sih orang yang mencintai Fir'aun? Jawabannya ada. Penyihir-penyihir yang di bawahnya, penyembah-penyembahnya. Dan sampai sekarang Fir'aun itu juga ada agama tertentu yang memang menyembah Fir'aun. Kalian komen di bawah kalau pengen ngeralat Kak, agama ini gitu Kak, kayaknya yang menyembah Firaun gak ada deh. Oke, silakan kalian bisa ralat statement aku dengan kalian bisa komen, dan kalian juga bisa meramaikan nih channel ini juga. Terus juga, apakah ada orang yang membencinya? Ya banyak ya, seperti Bani Israel dari Nabi Musa atau pengikutnya Nabi Musa kala itu. Lalu kemudian kita juga ya, yang tentu bertuhankan kepada Allah kan. Kita juga tidak mau bertuhan kepada Firaun, jelas kita tidak menyukainya. Terus apakah ada orang-orang yang netral? Ya banyak, seperti tadi, yang dia tidak memiliki tendensi, tidak memiliki daya emosional, kekaguman dan kebencian, misal arkeolog, peneliti dan lain sebagainya. Jadi kalian harus paham dulu nih, ada 3 keadaan manusia menyikapi kita, atau kita kepada manusia yang lain juga. Jadi sebaliknya seperti itu. Jadi makanya ketika kalian ngerasa bahwa diri kalian itu nolep, diri kalian itu banyak banget, kok aku kayaknya banyak banget ya yang ngebenci, please, it's okay. Kenapa? Karena yang suka sama kalian tuh tetap juga ada. Misal yang tidak suka dengan Pelita Hati 207, thank you so much by the way. Tapi kan yang seneng, aduh banyak banget deh gitu. Yang netral juga banyak banget, yang cuma nge-skip doang. Gue batuk ya. Nah, berikutnya nih ya. Orang ya yang jahat pun tetap punya teman. Hanya saja di antara mereka itu sudah waspada satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi orang sejahat apapun, karena kan balik lagi kepada judul ya. Judulnya itu, oke, BTW motor lewat. Jadi judulnya itu kan, apakah orang jahat itu punya teman atau tidak? Jawabannya tetap punya teman. Jadi orang jahat itu tetap punya teman ya. Sesama orang jahat juga tetap punya teman. Bahkan jangankan teman, orang jahat pun ada jodohnya. Kayak misal koruptor gitu ya. Emang dari muda dia sering korupsi, dari muda dia sering nipu-nipu gitu. Ya banyak banget itunya, pertanyaan, lah kok bisa menikah? Ya kan pasangannya juga orang yang jelek juga, yang entah itu maling juga, entah itu juga intinya tuh jangankan teman, jodoh pun ya, sebejat-bejat dan sepenjahat-penjahatnya pun itu tetap ada gitu. Nah, terus yang dimaksud dengan waspada satu sama lain itu gimana? Maksudnya begini, jadi sesama orang jahat itu mereka tuh sudah kebaca alur dari teman mereka sendiri. Misal dalam berbisnis begitu, mereka karena mereka sama-sama jahat, sama-sama penipu, jadi mereka itu terkadang dalam pembuatan skandal, mereka itu membuat tim kecil-kecilan untuk mengawasi rekan bisnisnya, karena mengerti bahwa mereka sesama jahat, sesama curang ya, pasti mereka akan melakukan pengawasan yang begitu besar-besaran gitu. Jadi makanya mereka juga waspada satu sama lain. Nah, kalau orang baik, jangankan khawatir ya, mereka sangat tidak waspada karena sudah terbangun kepercayaan ya, akhlak dan perilakunya juga sudah baik. Jadi sudah lagi tidak perlu hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, berikutnya nih ya, orang jahat itu tidak akan pernah suka dengan orang yang berbuat baik kepada dirinya sekalipun ya. Apa nih maksudnya? Jadi gini, yang unik dari orang jahat itu adalah orang jahat itu tuh kurang begitu suka ketika ada orang baik yang berbuat baik kepada dia. Karena di benak orang jahat itu yang ada adalah curigaan. Oh, ini maunya apa nih? Oh, apakah ini ada udang di balik batu? Ya, ada gajah di balik batu. Nah, apakah ini ada udang di balik berbatu ya? Terus juga jiwanya orang jahat itu kan selalu kumpul sama orang jahat. Jadi pada saat ada orang baik yang mendekat, yang berbuat baik, itu sama sekali tidak nyaman ya bagi orang jahat itu. Dan apakah ya subscriber dari Pelita Hati 207 ada yang seperti itu ya kan? Coba deh. Nah, berikutnya nih ya, ini yang unik lagi.
orang jahat itu akan kumpul dengan orang yang jahat lagi. Jadi ini tuh sebetulnya poin yang nomor 2 tadi ya. Jadi gini, burung merpati tenggernya juga dengan burung merpati, burung gagak tenggernya juga dengan burung gagak. Nah, penjahat itu nggak mungkin berkawan punya sahabat orang baik, itu nggak mungkin. Ada kok orang jahat yang dia punya rekan bisnisnya orang baik. Oke, satu, apakah bisa bertahan lama? Yang kedua, apakah pertemanan mereka itu selalu? Kalau cuma pertemuan 1 bulan sekali, meeting, ya karena itu mitra, saya kira tidak masuk ya dalam kategori teman sahabat gitu ya. Itu hanya profesionalitas kerja saja, seperti itu. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang berbeda pandangan dengan gue, Pelita Hati 207? Kalau ada, silakan kalian komen. Dan itu aja ya penjelasan tentang apakah ada orang jahat itu punya teman. Jawabannya tetap ada, seperti itu. Jangankan teman, jodoh pun tetap ada gitu. Nah, itu aja nih penjelasan dari gue, Pelita Hati 207. Jangan lupa subscribe, dan akhir kata dari gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.